Waktu itu apa saya berpesan ijazah itu bukan untuk nyari pekerjaan. Karena ijazah itu hanya untuk menghilangkan kebodohan. Tapi kalau kamu Denny mau sukses, mau jadi orang berada, kamu harus jadi pembisnis. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Denny Wahyudi guys, dari Lamongan guys. Nah, video ini sengaja saya buat atas permintaan dari subscriber saya yang sudah komen di beberapa video saya sebelumnya. Ada beberapa permintaan, mereka minta apa ya, tahu perjalanan hidup saya guys, apalagi perjalanannya dari nol lagi yang diminta guys. Tapi sebenarnya saya itu paling males, ketika disuruh cerita disuruh cerita perjalanan hidup saya, apalagi dari nol. Kenapa? Karena mungkin kalau di luaran itu orang punya cerita hidup itu indah-indah guys, tapi itu bukan saya guys. Nah, kenapa orang-orang kok minta tahu perjalanan saya? Mungkin saat ini dengan keadaan saya yang kayak gini, dengan saya yang ya bisa dikatakanlah ya maafin sebelumnya, pengen ini pengen itu selalu bisa mewujudkannya guys. Tapi banyak yang nggak tahu dibalik itu semua, ya kan. Nah, jadi sebenarnya saya tuh benar-benar guys, buat video ini saya berat banget, alias bisa dikatakan malu-malu minder guys. Saya yang biasanya cuma buat video orang lain, sekarang saya diminta untuk saya buat video saya sendiri. Nah, itu adalah tantangannya guys. Jadi langsung aja saya saya mau cerita sedikit perjalanan hidup saya. Sebenarnya kalau boleh memilih sih, video ini nggak saya buat. Kenapa? Karena perjalanan hidup saya itu pahit-pahit asem guys, bukan pahit-pahit manis, tapi pahit-pahit asin. Nah, jadi masa kecil saya lahir di Betoyo. Dari pasangan seorang pengusaha dan seorang PNS guys. Kenapa? Karena ibu saya adalah seorang guru PNS yang dapat rencana emas dari presiden karena masa pengabdian terpanjang, dan abah saya adalah seorang seorang pengusaha. Kalau saya bilang pembisnis kayaknya kok
wow banget. Jadi abah saya itu adalah seorang pengusaha. Nah, di masa kejayaannya, waktu itu saya masih kecil guys, saya masih kecil itu ada yang bilang, bro, kamu dulu itu hidupnya keren banget masa kecilnya. Ada yang bilang, dulu itu di kampung saya belum ada yang punya TV, tapi orang tua saya sudah punya TV. Jadi kalau orang pengen nonton TV itu ya harus ke rumah saya semua waktu itu. Itu adalah masa kejayaan orang tua saya dulu guys. Tapi itu nggak berlangsung lama. Saya nama lengkap Beni Wahyudi. Saya dilahirkan di Betoyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dari pasangan seorang guru PNS dan seorang pengusaha. Saya lahir di hari Kartini di tahun 1984 guys. Disitulah saya mengawali mengembuskan nafas pertama saya di dunia ini guys. Oke. Nah, ini kalau tambah ke sini saya tambah pengen nangis banget guys. Benar-benar pengen nangis. Ya. Orang tua saya dulu jaya banget. Bahkan bisa dibilang tahun segitu di tahun 8 berapa ya, saya kalau seingat saya aja dari tahun 90 tahun 887 lah, 87 saya belum ngerti apa ya, mungkin saya tarik dari tahun 89 aja, mungkin saat itu saya sudah TK. Karena saya lahir 84, 85, 86, 87, 88, 89. Saya tarik dari 89 aja. Mungkin di situ saya sudah bisa mengingat di tahun 89. Di kampung saya waktu itu belum ada orang yang punya TV. Itu saya cerita dari orang guys. Jadi orang kalau pengen nonton TV itu harus ke rumah saya semua guys. Dan ngantri di depan rumah kayak orang nonton bioskop guys. Nah, terus waktunya itu masih TV hitam putih. TV hitam putih. Kalau sekarang kalau dijual harganya bisa miliaran guys. Kenapa kok kayak gitu? Ya iyalah, kan sudah masuk barang antik, sudah waktunya masuk museum. Nah, terus waktu TK kehidupan saya masih indah banget guys. Masih indah, masih keren banget, masih pengen apa ya? Pengen mengulang ke masa itu lagi kalau saya ingat ke situ. Dimana ada kedua orang tua, terus ada hidup serba pas-pasan. Kenapa saya bilang pas-pasan? Karena saat itu orang tua saya bisa dibilang orang pas-pasan. Pas ada orang orang pas-pasan itu ya, kalau orang pas-pasan saya bilang pas-pasan itu karena pas ada orang jual rumah, pas orang tua saya ada uang, pas ada orang jual mobil, pas orang tua saya ada uang, terus pas pengen jalan-jalan, pengen liburan kemanapun, pas ada uang juga. Jadi gak nunggu ngepasin ada uang, tapi tiap pengen ada apapun saat itu pas selalu ada. Jadi kalau saya bilang pas-pasan, jadi selalu pas terus, nggak pernah kekurangan, tapi pas ada terus. Sampai akhirnya tahun 9 berapa ya, lupa saya. Kalau saya ingat waktu itu saya masih kelas 2 SD. Kelas 2 SD atau kelas 3, saya lupa ingat, orang tua saya terjadi perpecahan dalam rumah tangga. Orang tua saya harus pisah. Dan akhirnya saya ikut nenek saya. Saya ikut nenek saya di Betoyo, abah saya ke Jakarta untuk melanjutkan bisnisnya, melanjutkan usahanya. Dan mama saya harus balik lagi ke Pulau Bawean untuk melanjutkan kehidupannya sebagai seorang guru PNS guys. Oke, sampai situ
gimana lagi ya? Itu cerita sendiri, bingung ini guys. Nah, untuk saat itu akhirnya saya memutuskan ikut nenek saya sampai akhirnya saya masuk SMP guys. Di masa-masa saya madrasah, saya dulu sekolah madrasah guys, saya nggak sekolah SD. Waktu itu kehidupan saya apapun yang saya inginkan itu selalu dituruti oleh nenek saya, karena waktu itu abah saya adalah seorang anak sematawayang, dan saat itu nenek saya adalah orang yang saya bilang pas-pasan, pas ada terus, gak pernah kosong. Ya teman-teman bisa simpulkan sendiri lah, pas ada terus itu kayak gimana. Nah terus akhirnya di saat saya SMP kelas 1, usaha abah saya sudah mulai goyang. Usaha abah saya sudah mulai goyang, tapi yang namanya abah saya, karena abah saya itu anak sematawayang, sama nenek saya itu disupport terus, disupport modal, sampai akhirnya jual tanah ini, jual tambak ini, yang sampai akhirnya nggak bisa menyelamatkan bisnisnya, dan akhirnya abah saya hancur bisnisnya. Karena hancur, dia akhirnya kepikiran dan kena stroke guys, kena stroke. Di situ habis-habisan, semua harta kita habis, sampai akhirnya saya harus terhenti di kelas 2 SMP guys. Saya harus terhenti di kelas 2 SMP, dan saat terakhir abah saya mau tutup usia, beliau pesan ke saya, Ben, Ben, maaf, abah nggak bisa biayain kamu sekolah lagi. Tapi ingat, ijazah bukan untuk nyari kerja. Ijazah hanya untuk menghilangkan kebodohan. Artinya ijazah itu bukan kita punya ijazah baru bisa kerja. Itu yang kata-kata yang terakhir abah saya sampaikan. Jadi kalau kamu pengen jadi orang sukses, kamu pengen jadi orang berada, kamu harus jadi pembisnis. Oke, jadi waktu itu abah saya berpesan, ijazah itu bukan untuk nyari pekerjaan. Karena ijazah itu hanya untuk menghilangkan kebodohan. Tapi kalau kamu Ben mau sukses, mau jadi orang berada, kamu harus jadi pembisnis. Dan seorang pembisnis itu tidak butuh ijazah. Kata-kata itu yang saya pegang teguh sampai hari ini. Makanya waktu itu di saat abah saya tutup usia, saya kelas berapa ya? Kalau sekolah sih kelas 3-an SMP guys. Tapi waktu itu saya sudah berhenti di kelas 2 SMP karena saya nggak bisa meneruskan sekolah saya karena sebuah biaya, karena suatu biaya yang nggak memungkinkan. Akhirnya di situ mulai kehidupan menyedihkan mulai datang ke saya. Ngeri banget. Di saat teman-teman saya seumuran saya kelas 2 SMP berangkat sekolah, bawa tas, bawa buku, mereka bercandaria sama teman-teman, saya harus berangkat jadi kuli. Yang waktu itu saya awali saya jadi kuli di tambak ikan guys. Tepatnya saya masih ingat waktu itu bos saya namanya Cak Solikan. Entah sekarang saya sudah lama banget gak pernah ketemu. Nah, saya bekerja ikut beliau. Di saat itu kerja saya kepanasan dengan terik matahari bercampur dengan air asin, mandi air asin. Yang namanya tambak ikan kan pasti tambak udang di air asin waktu itu sih. Saya
dengan lumpur, terus nyangkuli tanah di dalam tambak, itu pekerjaan saya tiap hari, guys. Tapi saya di situ saya jadikan batu loncatan. Batu loncatan untuk saya bisa jadi seorang pengusaha. Karena kalau kita pengen melakukan usaha apapun, kita harus jadi anak buahnya di sebuah usaha itu. Karena di saat kita jadi anak buahnya, jadi pekerja di usaha itu, setidaknya kita akan punya ilmu yang diarahkan oleh bosnya, pemilik usahanya. Akhirnya dari situ saya mulai belajar beberapa tahun. Akhirnya saya mulai coba, saya usaha, saya sewa tambak juga, dan akhirnya saya kelola. Dan alhamdulillah Tuhan belum mengizinkan saya sukses. Saya harus bangkrut lagi, harus jatuh lagi. Modal yang tadi saya kumpulkan berbulan-bulan sampai sekian tahun saya buat modal untuk sewa tambak, akhirnya habis. Akhirnya saya nguli lagi, guys. Saya nguli, saya pergi ke ke Surabaya, guys. Saya pergi ke Surabaya untuk jadi pengamen. Ya, saya ngamen dulu di Simo, terus di Dupak, di Pasar Loak, sampai kemana ya? Saya ngamen itu paling jauh sampai ke kemana ya? Hampir ke Kenjeran waktu itu. Gak tahu, lupa daerah apa, lupa saya. Berharap saya bisa jadi artis, tapi nggak ada satupun produser yang melirik saya untuk merekrut saya jadi artis. Karena apa? Saya cuma bisa 3 kuncinya gitar. 4 kunci gitar, kunci A, kunci C, kunci G, dan kunci D. Cuma 4 kunci itu tapi saya berani ngamen, guys. Saya ngamen dari rumah-rumah, entah orang itu ngasih saya uang itu karena lagu saya enak, musiknya enak, atau cuma orang kasihan, atau cuma orang yang berharap saya dikasih uang langsung pergi, guys. Tapi itu saya jalani berbulan-bulan tanpa menyerah. Saya berangkat jam 7 pagi, pulang jam 9 malam untuk menopang kebutuhan hidup saya, guys. Untuk menopang kebutuhan hidup saya, dan akhirnya saya di situ, saya tiap apapun saya lakukan itu akan saya kasih target untuk diri saya. Waktu itu saya target ketika saya 2-3 tahun nggak ada yang ngelirik saya jadi artis, saya harus pindah pekerjaan. Karena kalau saya di situ terus, saya akan terpuruk dan terjebak di zona nyaman di sebuah pekerjaan yang saya lakukan tapi hasilnya minus. Tapi saya nggak mau masuk ke situ. Akhirnya saya kebetulan waktu itu saya ngamen di Kalianak. Terus melihat ada kontainer di situ. Saya lihat bos-bosnya kontainer kok mobilnya bagus-bagus. Saya coba ke situ. Saya melamar pekerjaan sebagai guru atau sebagai helper, pembantu las. Waktu itu saya datang ke PT saya agak lupa PT-nya, pemiliknya saya ingat Mas Yanto Kobong. Waktu itu dia bilang, "Mas, di sini nggak ada pekerjaan, di sini full semua, sudah ada pekerjaannya semua." Saya sampai bilang kayak gini, "Pak, saya nggak apa-apa, saya kerja di sini, Pak, meskipun nggak digaji. Sampai akan ada orang yang berhenti bekerja, terus saya diterima dan digaji." Tapi beliau tetap memaksa, tidak memperbolehkan, dan saya tidak putus asa. Meskipun tidak diperbolehkan, saya terus datang, dan akhirnya mungkin kasihan saya dikasih bagian ngecat. Waktu itu saya dikasih bagian ngecat. Di situ saya belajar. Kenapa?
Saya masuk ke situ, tujuan saya pengen jadi pengusaha kontainer. Saya pelajari terus, tapi akhirnya sulit banget guys. Saya sudah gak pantang menyerah. Saya coba berkali-kali, saya tiru apa yang bos saya lakukan, tapi saya gak berhasil. Singkat cerita, sampai 2-3 tahun akhirnya target saya tidak terpenuhi. Akhirnya saya harus mikir lagi, gimana caranya ya ini ya. Saya bisa meloncat lebih tinggi, karena saya tidak mau terpuruk. Oke, saya nggak mau terpuruk, saya harus meloncat lebih tinggi. Akhirnya ngobrol-ngobrol, ada seorang agen TKI waktu itu dari Lombok, seingat saya namanya Kak Anjar, ya Kak Anjar atau Kak Ambar gitu, sama Kak Asep dari Lombok. Beliau adalah agen TKI Indonesia Brunei. Waktu itu saya ngobrol-ngobrol, mungkin saya waktu itu berpikir saya harus jadi TKI supaya saya punya modal dan saya bisa mendirikan usaha. Sampai akhirnya waktu itu saya berangkat guys, saya berangkat jadi TKI ke Brunei guys. Dan kerennya lagi saya jadi supir Menteri Agama guys di Brunei sana. Akhirnya beberapa bulan, kalau nggak salah 18 bulan, saya harus dipecat. Bukan karena apa, kesalahan saya cuma satu. Waktu itu tukang kebun si majikan ini pas cuti pulang ke Indonesia, si majikan pengen minum air degan guys, dan saya disuruh naik pohon kelapa, sedangkan saya fobia sama ketinggian. Akhirnya saya memutuskan nggak berani. Dan majikan saya ngomong simpel, kamu naik atau besok pulang. Saya kira saya cuma digertak supaya saya naik. Padahal seandainya saya naik pun safety sangat lengkap di Brunei sana. Safety sangat lengkap dan nggak bakalan jatuh guys. Jadi safety-nya sangat lengkap dan nggak bakalan jatuh. Tapi yang namanya orang fobia takut sama ketinggian tetap nggak berani. Akhirnya saya bilang, bos, saya lebih baik memilih besok pulang. Ternyata guys, dari situ saya benar-benar dipulangin guys. Besok ada travel jemput saya, katanya kontrak saya nggak diperpanjang, diputus di situ karena sudah pilihan saya untuk pulang. Akhirnya saya pulang dan saya di situ melihat lagi ada peluang supir travel guys. Saya ngobrol, saya tanya kok hasilnya lumayan wow saat itu. Akhirnya saya mencoba masuk ke sebuah travel, saya pengen ikut jadi supir travel karena saya punya skill nyopir. Waktu itu saya belum dipercaya, diterima, tapi saya cuma jadi kernet. Sampai akhirnya 1 tahun saya bisa bawa mobil sendiri. Kalau nonton video ini saya masih ingat bosnya bos Mudro sama bos Por dari Banyuwangi. Saya lupa Banyuwanginya mana, tapi asli orang Banyuwangi. Dan waktu itu saya jadi sopir travel kurang lebih 2 tahun. Yang kalau per bulannya waktu itu saya bisa nerima di tahun berapa ya, 2005-2006 itu saya per bulan bisa nerima kurang lebih kisaran 20 jutaan guys. Keren nggak? Keren banget. Saat itu UMR Surabaya kalau nggak salah, saya nggak tahu sih UMR, saya nggak pernah ngelamar ke pabrik karena saya sadar saya nggak punya ijazah, saya cuma ijazah SD, nggak bakal diterima. Tapi waktu itu saya tanya teman saya sopir pribadi di daerah Surabaya, waktu itu gajinya masih 1.400.000 ke 1.500.000, tapi saya travelan di tahun 2005, 2006, 2004 itu saya sudah mengantongi per bulan 20 juta guys. Tapi yang namanya sopir travel guys, godaannya guys ngeri banget guys. Mulai dari narkoba, terus tanda kutip
wanita, terus mabuk-mabukan, sampai akhirnya saya menjalani supir travel Pontianak Brunei yang per bulan 20 juta. Saya pulang ke Betoyo, waktu itu saya cuma bawa uang 500.000, guys. Keren banget, guys. Gaji 20 juta 2 tahun, tapi pulang cuma bawa 500.000. Keren banget pokoknya. Dan pekerjaan sopir travel ngeri banget. Banyak beberapa teman saya yang meninggal karena kecelakaan. Saya nggak mau membahas ke situ. Saya nggak mau hati saya jeduk-jeduk lagi kalau ingat ke situ. Sampai akhirnya saya pulang lagi. Terus saya memutuskan saya mau usaha apa. Saya cuma punya uang 500.000. Akhirnya saya balik lagi. Saya ngelamar ke kontainer lagi, tapi di tempat yang lain. Kalau nonton, assalamualaikum, Bos Kartono dari Rembang. Waktu itu saya diterima, dan mungkin karena dulu tahu saya di tempatnya Bos Yanto, saya akhirnya di tempatnya Bos Kartono saya dikasih kepercayaan untuk jadi pemborong, guys, pemborong repair kontainer. Akhirnya saya lakukan beberapa tahun, kurang lebih 2-3 tahun, nggak sampai 3 tahun sih, 2 tahunan. Akhirnya apa ya, saya nikah, guys. Saya nikah, mungkin saya cuma mikirnya simpel kayak gini. Saya ceritanya simpel banget. Saya cuma berpikir mungkin kalau saya sendiri rezekinya cuma 1 wadah, guys, mungkin saya perlu 2 wadah untuk bisa sukses. Akhirnya saya nikah, dan alhamdulillah banget ketemu seorang perempuan yang sangat cantik, setia, menemani saya dalam keadaan minus, sampai pernah saya ajak tinggal di rumah kakak saya, dan saya akhirnya balik ke Bawean lagi, guys. Waktu itu balik ke Bawean lagi, waktu itu berawal dari sisa amplop nikahan, kalau nggak salah masih ingat 5 juta waktu itu kita buat modal jualan pakaian, guys. Serem nggak perjalanan saya? Selalu terjatuh, guys ya. Akhirnya jualan pakaian dari rumah ke rumah, kredit, nyampe situ kebulet lagi sama orangnya kabur. Udah nyicil ngutang pakaian, nggak bayar, malah kabur. Saya nggak mau sebut orangnya, udahlah, itu nanti urusan di akhirat saja. Terus akhirnya dari jualan keliling, dari tangguhnya istri saya, tangguh banget, sampai akhirnya kita bisa buka distro, guys. Kita bisa buka distro pakaian, berawal dari 1 distro, 2 distro, 3 distro, guys. Sampai akhirnya saya punya 3 distro waktu itu. Seingat saya punya 12 karyawan dari cuma pedagang keliling, guys. Sampai akhirnya saya mikir di situ, mungkin ini adalah kata-kata abah saya dulu, kalau saya mau sukses saya harus jadi pengusaha. Tapi akhirnya jadi punya distro, 2 distro, 3 distro, saya mulai galau lagi, guys. Beberapa tahun kemudian saya harus galau lagi, galau terus. Jadi galau lagi karena apa? Saya punya uang pegang, tapi kebebasan waktu nggak pegang, guys. Siapa bilang seorang pengusaha punya kebebasan waktu? Seorang pengusaha itu orang yang paling nggak punya waktu, guys. Kenapa? Pagi saya sudah mikir, karyawan saya ini sudah datang apa belum. Setelah datang saya ngecek ke pasar, cek dari 1 distro, 2 distro, ngontrolin terus, sampai saya pulang jam 10 malam, 11 malam. Karena itu saya adalah tipe kalau orang pekerja keras, saya nggak mau jatuh ke bawah lagi, karena di bawah itu sakit banget. Akhirnya saya menemukan kegalauan. Ketika saya menemukan kegalauan, datanglah seorang agen asuransi. Saya nggak nyebut merek asuransi itu.
datang, saya diprospek, dijadikan nasabah, dan saya itu tipikal orang yang selalu melihat peluang, guys. Saya melalui tipe tipe orang yang selalu melihat peluang yang ada di depan saya. Saya nggak mau menyia-nyiakan peluang. Saya tanya ke agen asuransi itu, saya sebut saja namanya Pak Saleh, orang Barat Sungai, Bawean. Waktu itu saya tanya, Pak, kerja kayak gini, ini hasilnya berapa? Disitulah saya diprospek, dari prospek jadi nasabah, akhirnya saya diprospek jadi agent. Waktu itu saya dijanjikan, bro, kalau kamu jalani ini 5 tahun dari hari ini, kamu akan punya penghasilan 100 juta per bulan. Saya cuma mikir, orang ini kesini bawa motor Mio, tapi ngomongnya uang 100 juta. Mungkin kalau orang lain menertawakan itu, tapi saya orang yang nggak mau melewatkan setiap ada peluang yang ada. Waktu itu benar-benar saya tanya terus, saya gali terus dari agen asuransi itu tadi, sampai akhirnya saya dikasih tahu sistemnya. Saya dikasih tahu sistemnya, digambarkan detail. Akhirnya di situ saya memutuskan saya mau lakukan pekerjaan ini. Keren kan? Pengusaha distro lagi naik-naik daunnya saat itu. Di tahun 2014. Di tahun 2012 saya memutuskan untuk jadi agen asuransi. Akhirnya saya saya lengkapi semua persyaratan apa yang dibutuhkan oleh agent tadi. Artinya di situ agent itu tidak merekrut saya, tapi saya merekrut dia sebagai leader saya. Saya menyodorkan diri saya. Karena saya itu nggak mau, saya bilang saya nggak mau melewatkan kalau ada kesempatan. Jadi saya selalu pakai prinsip Kopassus, kerjakan dulu, urusan kemudian. Itu saya. Karena nggak ada yang kita pikir dulu baru kita kerjaan, kelamaan. Jadi kalau saya tipe kalau orang kerjakan dulu, urusan kemudian. Nah itu saya. Nah. Oke guys, dari situ akhirnya saya berangkat ke Surabaya guys. Dari Bawean saya berangkat ke Surabaya. Biaya naik kapal ongkos-ongkos sendiri. Mungkin kalau di luaran ada agent manja, selalu minta bayari leadernya. Itu sulit sukses kalau saya bilang. Kenapa? Karena kemanjaan jadi anak mama kalau kayak gitu. Oke guys. Terus dan akhirnya saya berangkat ke Surabaya, biaya sendiri, tanpa diantar waktu itu, dan saya cuma dikasih alamatnya guys. Akhirnya saya berangkat, waktu itu AJI, dan alhamdulillah Tuhan memutuskan saya belum diizinkan untuk sukses lagi waktu itu. Saya gagal, dan saya harus menelan kekecewaan balik ke Pulau Bawean lagi. Sampai akhirnya saya nunggu beberapa bulan, saya ujian lagi dan gagal lagi sampai berulang-ulang sampai di tahun 2014. Saya orangnya nggak gampang nyerah guys. Terus ketika apapun yang sudah saya kejar, di situ harus saya dapat. Itulah saya. Oke, kali layar terbentang, pantang untuk tidak berlayar. Itu adalah prinsip saya. Dan akhirnya waktu itu saya di tahun 2014, alhamdulillah saya lulus AJI di bulan 6 tahun 2014, dan saya kejar. Waktu itu saya tanya ke leader saya, Der, gimana caranya saya bisa 100 juta per bulan? Waktu itu kamu harus melewati proses naik ke promosi unit manager, senior unit manager, agency manager, yang saat ini sudah, kalau nggak salah terakhir saya dengar sudah jadi agency director. Nah waktu itu saya tanya butuh berapa tahun saya
untuk bisa capai ke posisi agency manager. Leader saya bilang, kalau saya butuh waktu 5 tahun, dan rata-rata di luaran butuh waktu 5 tahun. Saya nanya lagi, bisa nggak lebih cepat dari itu, Der? Bisa, 4 tahun. Bisa nggak lebih cepat lagi dari itu? Waduh, kalau lebih cepat dari 4 tahun, 3 tahun. Saya tanya lagi, bisa nggak, Der? Lebih cepat dari 3 tahun? Jawabnya, waduh, kalau lebih cepat dari 3 tahun nggak bisa. Tapi kamu tak pertemukan dengan orang yang di atas saya, leader saya. Nanti kamu bisa tanya apakah bisa atau enggak. Nah, waktu itu saya dipertemukan dengan, kalau nonton orangnya Ko Erik Agustinus. Dan waktu itu saya digambarkan, saya pengen bisa kurang dari 3 tahun sampai ke agency manager. Akhirnya digambarkan, dan kata-katanya sampai saat ini saya pakai. Bro, kata Ko Erik waktu itu, waktu tidak bisa ditambah, waktu tidak bisa dikurangi, tapi jam kerja kamu bisa ditambah. Kalau kamu pengen kurang dari 3 tahun, kamu bisa, tapi kamu harus kerja 2 kali lipat. Oke, saya oke kan waktu itu. Saya bukan cuma ngomong. Mungkin kalau di luaran banyak orang gampang, beres, mudah, tapi akhirnya cuma omong doang. Sama kayak burung beo pun bisa ngomong. Nah, akhirnya saya digambarkan, kamu bisa kejar 2,5 tahun kalau dihitung dari sekarang. Kamu gabung tadi kemarin itu bulan 6 tahun 2014, kamu bisa kejar unit manager setengah tahun. Tapi kamu harus kerja 2 kali lipat. Oke, siap. Saya harus gimana? Saya selalu bertanya orangnya, karena saya sadar saya cuma lulusan SD waktu itu. Saya bertanya, saya harus gimana, aku? Apa yang harus saya lakukan? Oke, kamu kalau di luar, orang di luaran yang rata-rata 5 tahun, sehari itu presentasi ke 5 orang. Bisa nggak kamu presentasi ke 10 orang? Saya bilang, kok tiap hari saya akan bawakan data, tiap hari saya akan presentasi ke 20 orang. Serius kamu? Kalau cuma kalau cuma ngomong burung beo pun bisa aku. Tapi hari ini yang ngomong Denny kok, tak buktikan. Dengan basic yang saya nggak pernah tahu komputer, saya harus dituntut mengerti komputer. Dan saya ikuti semua, tiap ada semua pelatihan, saya nggak pernah melewatkan. Karena saya mau investasi leher ke atas. Akhirnya benar-benar saya jalani setengah tahun. Tapi akhirnya alhamdulillah gak sampai 6 bulan. Di luaran orang-orang rata-rata butuh 1-2 tahun. Saya cuma 3 bulan waktu itu. Bulan 6, 7, 8 di awal bulan 9 semuanya sudah beres untuk persyaratan promosi unit manager. Waktu itu saya harus produksi berapa ya? 150 juta API. Saya nggak mau bahas apa itu API karena itu bukan dunia saya lagi. Dan saya harus punya agent 4 yang rata-rata satu agent harus punya 30 juta API. Tapi akhirnya waktu itu saya tembuskan 290 juta API dalam waktu 3 bulan. Dan saya ajak saudara saya, adik saya, istrinya, teman akrab saya ajak 4 orang, tapi akhirnya saya bisa ngajak 6 orang yang waktu itu produksi 50 juta API semua, 50 juta API semua waktu itu, yang persyaratan cuma 30 juta. Dan itu saya handle bener-bener sampai akhirnya saya bisa waktu itu saya dapat unit manager. Dan saya dapat kalau nggak salah waktu itu saya dapat liburan ke Bangkok elit. Kalau waktu itu kalau nggak salah namanya elit rookie, tapi akhirnya saya nggak berangkat karena saya paspor saya keblokir. Paspor saya terbaik plus 5 tahun karena waktu travelan saya pernah mengalami kecelakaan yang parah yang saya akhirnya tidak bisa keluar negeri sampai 5 tahun. Dan waktu saya dapat rookie saya nggak berangkat, tapi saya ikhlaskan, nggak masalah. Yang penting saya bisa kejar
unit manager dalam waktu 6 bulan, setengah tahun, tapi saya akhirnya bisa saya selesaikan 3 bulan lebih dikit, lebih nggak sampai 1 minggu lebihnya. Dan akhirnya saya tanya lagi, saya temui lagi. Waktu itu saya bisa promosi, naik panggung promosi dengan kebanggaan. Karena saya bisa promosi dalam waktu 6 bulan. Karena di tempat insurans hitungannya per 6 bulan. Meskipun saya bisa beres dalam waktu 3 bulan, tapi saya kehitungnya masih 6 bulan. Sampai akhirnya saya tanya lagi, terus apa lagi? Apa yang harus saya lakukan lagi? Yang kamu lakukan lagi saat ini, waktu itu Ko Erik bilang, kamu harus punya impian dulu. Kamu pengen apa ke sini? Oke kok, saya pengen punya mobil, bisa nggak? Bisa. Ko Erik jawabnya dengan tegas, bisa bro. Saya pengen punya rumah, bisa nggak? Jawaban Ko Erik dengan tegas, bisa. Tapi pertanyaan saya bro, katanya Ko Erik, berani nggak kamu bayar harganya? Saya lagi-lagi ngomong, bro, kalau cuma ngomong itu burung beo, bukan Benny. Tapi ini yang ngomong Benny. Tak selesaikan. Saya tahun ini harus punya mobil, saya tahun ini harus punya rumah. Dan alhamdulillah saya kerjakan. 1 tahun saya promosi senior unit manager. Saya bisa kredit motor, saya bisa kredit mobil, saya bisa kredit rumah. Dan akhirnya saya selesaikan. Saya promosi agency manager dalam waktu 2,5 tahun. Anggap 3 tahun. Oke, sampai singkat di situ semua akhirnya saya terjerumus dengan hutang-hutang saya tadi. Hutang rumah, hutang mobil, hutang motor. Nah, akhirnya saya hitung-hitung saya kerja untuk bayar cicilan. Akhirnya saya dari situlah saya menemukan kegalauan lagi. Jadi galau lagi. Galau lagi ceritanya, guys. Galau lagi. Akhirnya saya dari kegalauan saya, akhirnya saya memutuskan saya nggak mau bergelut dengan hutang. Akhirnya mau saya lepaskan semua. Waktu itu rumah saya sudah sudah dipelang bank karena saya sudah nggak bisa bayar. Mobil saya sudah kerja debt collector. Akhirnya alhamdulillah, karena tiap hari saya berdoa, doa saya, Tuhan berikan saya yang terbaik, berikan saya jalan keluar atas semua masalah ini. Yang akhirnya waktu itu Tuhan kirimkan orang ke saya. Waktu itu namanya Pak Adi Pangkerso, orang Jember. Beliau menemui saya tanpa saya undang, dan akhirnya beliau presentasi sebuah bisnis yang sangat luar biasa. Lagi-lagi saya nggak mau melewatkan apa yang sudah ada di depan saya. Artinya saya itu orangnya nggak mau pikir panjang. Itu saya itu orangnya nggak mau berpikir panjang. Ketika ada orang yang nawari, saya cuma lihat ini benar apa enggak. Toh kalau saya masuk, kalau saya dibohongi, saya rugi berapa? Kalau ini beneran, saya untung berapa? Akhirnya waktu itu saya sudah habis-habisan, mobil dikejar debt collector, saya nggak berani mengeluarkan mobil saya. Rumah saya sudah disegel bank, sudah ada stikernya. Ada stiker apa ya, kalau nggak salah masalah belum pembayaran waktu itu, karena saya sudah nunggak 3-6 bulan kalau nggak salah waktu itu. Akhirnya di tahun 2019 saya putuskan saya gabung di bisnis yang sangat luar biasa, di PT BDES. Yang waktu itu saya tanpa pikir panjang, saya dalam keadaan nggak punya uang, dan saya untuk gabung aja saya harus jual gelang kaki anak saya. Karena di situ ketika saya di presentasi, saya nggak mau jelaskan presentasinya gimana. Cuma yang saya dengar waktu itu di sini bisa dapat 1.670.000. Keren nggak? Keren banget guys. Kayak gini nggak saya ambil.
Saya orang waras, 1.670.000 itu gede buat saya waktu itu. Nggak tahu untuk teman-teman di luaran, kalau buat saya gede banget 1.670.000 bisa kita dapatkan dalam waktu 1 tahun. Coba pikir, gede nggak? Gede banget. Coba 1.670.000 kalau kita bagi 12 bulan, sebulan kita setara digaji dengan 139 juta per bulan. Kalah gede yang tadi cuma 100 juta per bulan, guys. Iya kan? Dan akhirnya saya jalani, dan saya putuskan bergabung. Dan saya tipikal orang yang selalu ngosongin gelas. Saya nggak mau bawa apa yang sudah saya punya. Artinya ilmu-ilmu yang sudah saya punya dari tempat lama nggak saya banyak, nggak saya bawa, nggak saya bawa. Dan saya bertanya ke leader saya waktu itu, thank you banget, salam hormat saya, leader saya Pak Suharjo dan Pak Pujianto yang waktu itu bimbing saya, karena perekrut saya sama-sama belum dapat reward, dan perekrut saya juga belum leader waktu itu. Kita bareng-bareng mulai dari nol, tapi akhirnya saya orangnya selalu ngejar, saya harus mendapatkan apa yang saya dapat. Saya nempel ke leader yang namanya Pak Pujianto, tapi karena beliau sudah sepuh, saya nggak mau merepotkan beliau. Akhirnya saya tanya lagi di atasnya, Pak Pujianto ada siapa? Akhirnya saya dipertemukan Pak Pujianto dengan Pak Suharjo. Salam hormat saya untuk Pak Harjo, thank you banget. Pak Harjo is the best buat saya. Saya dibimbing, saya diarahkan, saya dibantu, saya disupport. Semua yang saya butuhkan, beliau selalu memberikan ke saya. Dan akhirnya, alhamdulillah, saya sebelum mau reward yang saya dapatkan, saya harus berani mengerjakan. Saya selalu mengosongkan gelas saya. Oke, saya ulangi lagi, saya selalu mengosongkan gelas saya. Dan akhirnya saya selalu bertanya, saya harus apa dan gimana cara ngelakuinnya. Dan selalu saya lakukan, gak pernah saya tawar, gak pernah saya kurangi. Apapun yang disuruh oleh leader saya selalu lakukan. Saya gak pernah menawar sedikit pun. Itu saya, guys. Itu adalah kunci saya, guys. Saya itu selalu mengosongkan gelas. Jadi untuk teman-teman yang masih punya menjalankan bisnis di PT BES, terus masih nggak mengosongkan gelas, wassalam. Mungkin orang lain dapat 1.670.000 dalam waktu 1 tahun, teman-teman mendapatkannya beberapa tahun. Nah, alhamdulillah, saya jalani prosesnya. Saya mulai rekrut, saya mulai belajar presentasi, saya ikuti seminar, dan saya selalu datang ke seminar. Bahkan waktu itu di awal saya gabung 2019, nyari tempat seminar itu sulit banget, guys. Dan untuk seminar saja waktu itu saya harus datang ke Jogja. Di tahun itu yang presentasi adalah Pak Haji Ardan Haris. Beliau adalah leader yang sangat luar biasa. Saya ikuti presentasinya di Jogja, dan saya mulai belajar terus, sharing ke Pak Harjo tiap malam, bertanya, Pak besok saya harus apa, Pak saya besok harus ngapain, Pak besok saya harus handle tim kayak gimana. Saya selalu bertanya dan belajar terus, karena saya selalu investasi leher ke atas, bukan leher ke bawah, guys, tapi leher ke atas yang saya investasikan. Dari situ saya selalu manut leader, dan alhamdulillah reward itu saya dapat, guys, dan bahkan lebih dari apa yang dijanjikan oleh perekrut saya waktu itu. Dan di tahun ini saya sudah dapat tahun berapa ini? Tahun 2021 saya sudah dapatkan 3 motor cash, 3 mobil yuk cash, dan 1 lagi ini dia, guys. Oke, dan 1 lagi ini, guys, si Paijo, guys.
Keren nggak? Anak SD naik Pajero guys, mantan kuli naik Pajero guys, keren banget kan? Ini mau saya review dalamnya. Mobil cash itu gimana guys? Kalau di luaran mobil yang bunyinya didit mungkin itu udah biasa guys. Tapi ini mau saya review mobil cash. Nah ini mobil cashnya dari PT Best. Nah itu kelihatan bawahnya Eko Sinergi Club, Eko Racing Club Indonesia. Oke guys, nah, saya ajak masuk jalan-jalan ke dalam mobil cash saya guys. Ini kuncinya. Oke guys, teret guys. Nah, kalau mobil cash kita hidupin guys ya. Karena mobil-mobil saya sendiri guys, saya hidupin nggak masalah dong. AC-nya guys dulu guys. Yes, penampakan mobil guys. Nah, penampakan mobil guys. Oke guys, ini saya sudah berada di dalam mobil cash yang saya dapatkan dari PT Best guys. Keren banget, nggak pakai DP, nggak pakai cicilan guys. Ini adalah penampakan mobil cashnya. Sinyal GPS hilang. Jadi saya mau review dalamnya mobil cash saya. Ini dalamnya mobil cash, keren banget guys. Anak SD naik mobil cash guys. Jadi jalanin di bisnis ini sangat mudah banget guys. Saya tutup dulu guys ya sebelum cerita. Nah oke. Jalanin di bisnis PT Best ini jauh lebih mudah dari apa yang pernah saya jalankan sebelumnya guys. Oke. Jadi sangat mudah banget jalankan di bisnis PT Best ini dibandingkan saya menjalankan bisnis saya sebelumnya. Itu sangat jauh banget guys, sangat amat jauh. Karena apa? Di sini kita cuma ngajak 2 orang aja guys. Kita cuma ngajak 2 orang, terus kita bantu 2 orang itu untuk sukses. Maka kita akan jauh lebih sukses. Caranya kayak gimana? Di video saya di sebelumnya sudah saya jelaskan guys. Jadi ini tadi kan saya review perjalanan hidup saya dari kecil sampai sekarang. Nah, jadi kira-kira guys ya, kira-kira maaf dalam tanda kutip, bukan sombong guys. Tapi hari ini ketika saya turun dari mobil Pajero cash ini yang saya dapatkan dari PT Best, dikasih cash. Ini kalau nggak percaya nanti cash aja tapi nggak ada buktinya. Ini buktinya. Ini BPKB-nya kebetulan ada di dalam mobil. Nah ini kelihatan guys ya. Tak intip guys. Itu mata saya guys, bukan editan guys ya. L77BF guys, Pajero Sport guys, gratis dari PT Best guys. Kira-kira ketika saya turun dari mobil ini, ada nggak yang nyangka kalau saya itu cuma lulusan SD guys? Nggak ada guys ya. Jadi untuk teman-teman yang belum gabung di bisnis ini, ketika lihat video ini nggak usah dipikir. Itu saran saya, nggak usah kebanyakan dipikir. Daripada nanti ketika teman-teman banyak mikir, yang ada malah teman-teman tambah stres. Kalau sudah stres, ujung-ujungnya stroke. Oke? Kalau udah stroke, ngeri guys. Obat stroke itu mahal guys. Tapi di sini ketika kita cuma ngajak 2 orang di bisnis PT Best ini, teman-teman bisa punya ini. Keren nggak? Ini kuncinya sudah saya modifikasi. Saya kasih kondom. Saking sayangnya mobil cash. Ini kuncinya, ini BPKB-nya. Dan oh iya, rumah saya tadi yang sudah disegel bank guys. Nih sekarang sertifikatnya. Nih sertifikatnya sekarang guys. Oke, saya mau buka sertifikatnya. Saking cintanya saya ke istri saya guys, sertifikatnya saya kasih nama istri saya guys.
Kelihatan kayak itu guys. Nah, ini sertifikatnya guys. Nah, jadi di bisnis PT Best ini guys, kita di sini bukan bisnis kaleng-kaleng. Kayak di tempat luaran, saya nggak nyebut tempatnya apa, yang katanya mereka di sini punya mobil, punya rumah, tapi itu harus mikir tiap tahun, tiap akhir tahun. Kenapa? Karena tiap akhir bulan dia harus mikir bayar cicilan guys, selama minimal 5 tahun guys, atau 4 tahun lah kalau kuat bayar. Tapi yang saya tahu rata-rata 5 tahun sih, karena saya pernah melakukannya. Makanya sekarang saya tobat, saya nggak mau kredit lagi. Karena apa? Karena hari ini saya baru sadar, nggak apa-apa mobil saya jelek, saya terima, saya naik Pajero Cash daripada saya naik dalam tanda kutip maaf Apunca kredit guys, atau Sunia kredit guys, atau ARV kredit guys. Jadi saya nikmati, nggak apa-apa Pajero saya jelek-jelek, nggak sebagus mobil-mobil yang saya sebutkan tadi tapi kredit. Saya lebih bangga naik Pajero Cash daripada naik Sunia kredit guys. Saya lebih bangga naik Pajero Cash meskipun agak jelek daripada naik naik Grand Avega kredit guys. Ngeri kan? Nah, makanya di bisnis ini, di bisnis yang saya jalani sekarang di PT Best, saya sudah mencetak banyak beberapa mitra saya yang tadinya bukan apa-apa sekarang jadi luar biasa. Ada polisi, ada beberapa polisi, ada mekanik, ada guru, kepala sekolah. Karena saya balas budi, nggak apa-apa, saya diajar seorang guru sampai sampai kelas 2 SMP. Tapi saya mau balas budi ke guru, saya menyukseskan dunia guru. Dan alhamdulillah sudah ada berapa ya di grup saya, kalau nggak salah sudah ada satu atau dua ya yang sudah dapat mobil cash guys. Dan masih banyak lagi yang lainnya, mitra-mitra saya yang sudah dapat reward mau cash. Jadi untuk teman-teman yang saya ulang lagi, untuk teman-teman yang lihat video ini jangan kebanyakan mikir. Siapapun yang nge-share video ini cepat hubungi, serius cepat hubungi mereka. Karena apa? Mungkin orang yang nge-share video ini adalah orang yang dikirim Tuhan untuk menjawab doa teman-teman yang sekarang lagi nonton. Siapapun yang nonton video ini, jangan hubungi saya kalau bukan saya yang nge-share, tapi hubungilah yang nge-share video ini. Karena yang nge-share video ini adalah wasilah buat teman-teman untuk bisa sukses di bisnis yang hari ini saya jalani, yaitu bisnisnya PT Best. Ini bukti penerimaan reward saya, ada semua, BPKB ada, sudah nggak dikejar-kejar debt collector, pocing pala baby kalau dikejar-kejar debt collector guys. Oke, rumah saya sekarang saya bisa tidur dengan nyenyak guys, karena sudah nggak takut disegel lagi sama bank. Dan insya Allah saya akan terus berusaha ke depannya untuk saya nggak akan mendekati yang namanya riba guys. Karena riba itu ngeri banget guys. Riba, ngeri banget. Tanda-tandanya telat kena denda, bayar kena tepat waktu kena bunga, lunas kena penalti guys, dilunasi kena penalti. Nah, kan ngeri, maju kena tonjok, mundur kena sekot, ke bawah kena tendang guys, ngeri. Kayak gitu kok ya masih banyak yang mau. Jadi untuk teman-teman di luaran, serius naik Pajero Cash itu enak banget guys, serius. Dan audionya pun keren. Sengaja nggak saya hidupkan biar teman-teman bisa mendengarkan suara saya dengan jelas. Dan ya di sini ada vape kalau saya pengen nge-vape, karena di mobil cash saya nggak mau merokok, saya bener perokok berat, tapi saya menjaga karena ini adalah mobil cash.
Jadi saya nggak mau mengotorinya dengan bau-bau bau rokok. Saya pakai vape aja. Dan hidup akan terasa lebih tenang ketika kita nggak mikir cicilan, guys. Tenang banget, serius tenang banget ketika kita tidak tidak memikirkan cicilan lagi. Kan enak banget suaranya, meskipun mobil solar nggak ada suaranya, Pak. Kenapa? Karena di sini terdiam, nggak ada yang ngejar-ngejar utang, guys. Ketika kita jalanin bisnis ini, kita akan merasa tenang banget. Jadi dan ini pesan-pesan saya untuk teman-teman yang udah gabung di sini, jangan kebanyakan nonton, jangan jadi penonton, tapi jadilah orang yang ditonton. Sehebat apapun, ketika teman-teman jadi penonton, teman-teman harganya lebih murah daripada orang yang main, ya kan? Meskipun teman-teman ya, saya kasih contoh dari sebuah permainan sepak bola. Meskipun yang nonton itu adalah orang terkenal, orang kaya, tapi di saat di lapangan bola, penonton itu nggak akan dielulukan orang, guys. Yang dielulukan pemain bolanya, guys. Jadi jadilah pemainnya, guys. Jangan di tribunnya, tapi beradalah di lapangannya untuk bertarung di situ, guys. Karena apa? Karena memang harga piala yang mereka rebutkan itu bukanlah bukan harganya, bukanlah sebuah barang yang mahal, tapi di situ ada nilai yang tidak terbandrol, guys. Karena harga dari pemain itu adalah seberapa tinggi, seberapa sering dia mengangkat piala dari sebuah pertandingan itu. Jadi untuk teman-teman yang sudah gabung, selalu follow the leader, jangan menjauh dari leader. Tanyakan ke leader, saya harus gimana, apa yang harus saya lakukan, dan selalu sharing ke leader. Apapun yang diomongkan leader, jangan pernah tawar, guys. Oke. Dan saya ulangi lagi, 1.670.000.000 itu bukan nilai yang kecil, guys, tapi nilai yang fantastis buat saya. Nggak tahu ya untuk teman-teman, tapi kalau kita di sini ada beberapa paket, mungkin cuma 1.670.000. Nah, oh iya, itu yang paket coba-coba, guys. Tapi di sini juga ada yang sampai 51 miliar, guys. Dan insya Allah saya akan mendapatkannya itu, saya akan kejar itu, guys. Karena apa? Ketika saya sudah nyebur, saya pantang untuk naik kalau belum mendapatkan ikan itu. Karena prinsip saya adalah sekali layar terbentang, pantang untuk tidak berlayar. Sekali saya nyebur ke danau, saya mencari ikan, saya nggak mau setengah kering setengah basah. Mendingan saya basah tapi naik bawa ikan, guys, daripada cuma setengah basah tapi nggak dapat apa-apa. Jadi untuk teman-teman yang sudah bergabung, langsung take action, jalankan bisnisnya, follow the leader, karena bisnis ini sangat mudah banget. Saya ulangi lagi, cuma ngajak 2 orang dan kita bantu 2 orang itu untuk sukses, maka kita akan jauh lebih sukses. Karena apa? Di sini kita bukan mengkayakan orang yang sudah mengenalkan kita ke bisnis ini, tapi di sini kita mengkayakan diri kita sendiri, guys. Karena belum tentu orang yang ngajak kita jauh lebih sukses dari kita, tapi orang yang ngajak kita pasti pengen yang terbaik buat kita. Oke? Dan ketika teman-teman selalu merepotkan waktunya leader, dalam artian ketika teman-teman selalu nempel ke leader, saya pastikan teman-teman akan sukses dengan cepat. Tapi kalau teman-teman menjauh dari leader, saya nggak jamin. Serius, saya nggak nyaman. Kunci sukses di sini, follow the leader, selalu datang ke seminar. Karena apa? Ketika saya ketemu mitra di luar, Pak, saya nggak pinter ngomong, nggak penting. Saya nggak nyari juru kampanye yang harus pinter ngomong. Tapi saya mau mencari orang yang mau berubah nasibnya, merubah kehidupannya, merubah ekonominya, dan mau kerja bareng kita. Di sini cukup hadir dan menghadirkan ke seminar,
di tempat seminar sudah ada yang ngoceh sendiri, kita hadir, duduk, diam, dengarkan, pulang, dibayari, guys. Keren nggak? Keren banget. Dan seumur-umur saya nggak pernah mimpi kalau naik Pajero itu enak banget, guys. Setirnya pun licin banget kalau digosok-gosok kayak gini. Semua kontrol ada di setir. Gak harus nutul-nutul atau muter-muter di sini. Dan suaranya pun halus banget. Sandaran sini ada kayak gininya. Di sini ada sandaran tangan. Nyandar pun enak. Maju mundur kursi nggak pakai kerotok, tapi tinggal pencet. Itu enaknya mobil cash, guys. Kenapa saya berani review mobil ini? Karena ini mobil cash, guys. Mobil-mobil saya sendiri. BPKB-nya jadi saya. Nggak takut diuber debt collector, nggak takut diberhentikan debt collector. Kalau mungkin mobil saya yang dulu saya mau keluar, kalau sudah akhir bulan di stopan saya harus lirik kiri kanan dulu, takutnya ada matel, mata elang, takut ada debt collector yang tahu-tahu saya pas jalan-jalan sama anak istri diberhentikan di jalan, kan yuk. Gimana perasaan anak istri kita, guys? Berarti kan kita jadi orang yang nggak berguna. Makanya saya mau jadi kebanggaan oleh orang yang sudah menemani hidup saya. Saya mau jadi kebanggaan dari anak-anak saya. Saya mau jadi kebanggaan dari orang tua yang sudah melahirkan saya ke dunia ini. Dan saya tidak menyesal tidak punya ijazah. Sekolah itu penting, tapi sekolah bukan untuk nyari pekerjaan. Saya tegaskan lagi, pesan abah saya, dan ini sekarang adalah jadi pesan saya. Sekolah bukan untuk mencari pekerjaan, tapi sekolah adalah untuk menghilangkan kebodohan. Oke? Jadi kalau teman-teman nggak punya ijazah di luaran sama seperti saya, jangan khawatir, guys. Serius, jangan khawatir. Ketika teman-teman turun bawa kunci ini, buka pintu Pajero turun, saya yakin gak ada yang pernah nanya apa ijazah kamu. Serius, gak akan pernah ada yang nanya. Dan alhamdulillah di perumahan saya ini saya bisa ambil rumah yang tipe ya kalau dibilang di perumahan ini rumah yang saya tempati adalah tipe yang paling besar. Saya nggak nyebut harganya berapa, tapi tipenya tipe paling besar dan keren banget. Saya bisa jadi kebanggaan anak istri saya, kebanggaan orang tua saya, bisa punya rumah di tipe yang paling besar di perumahan sini. Saya nggak sebut perumahannya di mana. Terus saya bisa naik Pajero cash, saya bisa naik motor cash, gak takut ada leasing, gak takut ada debt collector, dengan cuma ngajak 2 orang di bisnis ini, dan kita bantu mereka, karena kita bukan makan keringat orang lain, tapi kita akan membantu ketika mereka minta bantuan kita, guys. Oke, kerja kita di sini adalah kita membantu orang terbebas dari hutang dan riba. Jadi untuk teman-teman yang nonton video ini yang belum gabung, ketika teman-teman mengalami keadaan punya hutang yang sangat mencekik, cepat cari, hubungi yang share video ini. Jangan hubungi saya kalau bukan saya yang nge-share. Saya buat video ini buat sedekah saya. Siapapun yang mau nge-share silakan. Karena video ini saya buat, saya anggap sebagai sedekah saya ketika ada teman-teman bisa sukses dari informasi video saya ini, insya Allah itu akan jadi sedekah jariah saya, guys. Oke, jadi itu tadi cerita saya review, mungkin ada kurangnya atau ada lebihnya, maklum. Otaknya ini masih Pentium SD, bukan Pentium yang SSSSS, tapi Pentium SD. Cukup S1, SD saja. Tapi alhamdulillah hari ini ketika kita menjalankan bisnis di PT BES ini, ijazah kita nggak akan, badan kita nggak akan pernah dipandang orang sebagai ijazah SD, guys.
Oke, jadi untuk teman-teman saya pesan lagi, untuk yang di luaran yang belum gabung segera gabung, daripada teman-teman cuma jadi penonton yang cuma bisa melihat orang-orang yang sedang menjalani, sedang panen mokes. Dan untuk teman-teman yang sudah bergabung, cepat ambil reward yang sudah tersedia, jangan kelamaan. Memang benar di sini bukan balapan, tapi perlu kita ingat, anak istri kita, suami kita, orang tua kita tidak pernah menanya di luar kerja sekeras apa. Tapi yang mereka tanya, kapan hasil itu kamu dapat? Oke? Buat diri kita berharga dengan cara tekuni apa yang sudah kita jalani hari ini. Dan ketika teman-teman punya pekerjaan lain, coba itu. Berapa yang sudah Bapak Ibu dapatkan di tempat lain? Oke? Kenapa? Karena kalau kita pengen melihat masa depan kita di sebuah pekerjaan atau di sebuah usaha kita, masa depannya gimana, itu sangat gampang banget. Lihatlah orang yang 2-3 tahun sudah menjalani pekerjaan itu, dia sudah dapat apa, maka itulah yang Bapak Ibu dapatkan. Dalam catatan, dengan kerja yang sama, jam kerja yang sama. Oke? Jadi kita terlahir dalam keadaan miskin itu bukan salah kita. Tapi kalau kita meninggal dalam keadaan miskin, itu adalah murni kesalahan kita. Kesuksesan akan selalu menjadi milik orang-orang yang pandai mengambil peluang dan berani mengambil keputusan. Oke, jadikan video saya ini adalah jawaban dari doa-doa Bapak Ibu yang selama ini Bapak Ibu panjatkan. Saya Benny dari Lamongan, saya pertegas lagi, ketika Bapak Ibu lihat video ini dan Bapak Ibu pengen seperti saya, punya motor cash, punya mobil yo cash, punya Pajero cash, punya rumah cash, cepat hubungi yang nge-share video ini ke Bapak Ibu. Oke, cepat hubungi yang nge-share video ini ke Bapak Ibu. Jangan hubungi saya, tapi hubungi yang nge-share video ini. Saya Benny dari Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go berkah, no riba. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin banyak salam, semakin banyak berkah.